Orang stres, orang bingung, orang Mm-mm. pusing itu dasarnya apa, Mbak Nadia? Ya, Secara banyak umum, secara umum, dasarnya apa? ya. Secara umum karena terlalu dipikirin. Ia memikirkan solusi gitu Iya, kan. betul. Masalah selalu menjadi beban dia, kan begitu ya? Betul. Artinya tuh karena efeknya itu, dia akhirnya masalah yang dihadapi itu sudah menjadi beban, kan begitu ya, Mbak Nadia? Ya, Padahal pertanyaan saya, sebenarnya Allah menciptakan akal itu untuk apa sih? ya, sebetulnya untuk berpikir benar. Betul, apakah untuk berpikir tentang solusi masalah hidup atau untuk berpikir menjalani petunjuk? Coba. Biasanya kan untuk berpikir mencari solusi hidup. Tapi kan kalau kita Nah, sudah bukan. mulai Kalau orang sudah berpikir mencari solusi, bakal stresnya, stres banget, bakal jadi beban nggak? Bang. Nah, kenapa dilakukan itu kalau misalnya dia tahu? Harusnya akal itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk menjalani petunjuk. Kan petunjuk udah ada. Misalnya kita yakin bahwa semua permasalahan hidup itu kalau Allah tidak menolong kan tidak akan selesai. Kan gitu ya? Harusnya si akal itu berpikir, oke kalau gitu bagaimana iman saya, bagaimana sabar saya, bagaimana sholat saya. Kan tinggal dievaluasi aja. Oh iya. Oke, oh iman apa? Oh iya, apapun permasalahan, harusnya saya yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Harus pasti selesai. Nah itu si akal tuh mikir itu harusnya, memikirkan petunjuk itu. Akhirnya dia jadi beriman. Terus yang kedua, setiap masalah itu, kejadian tidak enak itu ternyata bukan masalah, tapi sebagai sarana latihan saya untuk menjadi sabar. Berarti harusnya logikanya saya harusnya senang ketika masalah itu misalnya semakin tidak enak. Iya, Itu iya. cara orang berpikir dengan menggunakan petunjuk. Kalau dia sudah mengikuti pemikiran yang sudah ke arah petunjuk, insya Allah progresnya semakin lama akan semakin ke arah solusi kehidupan. Nah, berarti sekarang yang dijadikan orang adalah akal itu dipakai untuk khawatir, untuk berpikir bagaimana ke depan. Akhirnya bukan mengikuti petunjuk, malah menjauhi petunjuk. Iya, iya. Jadi harusnya kalau nanti ada kejadian apapun, itu si akal tuh berpikir, ini nih, gimana iman saya, gimana sabar saya, kok sholat saya nggak khusyuk. Harusnya begitu, bukan, aduh gimana sih caranya, solusinya, atau bagaimana kok masalah saya nggak selesai-selesai. Lah buat apa? Berarti kan sia-sia berpikir di luar petunjuk. Betul. Nah, kalau Ya. dia sudah mengevaluasi dirinya dengan petunjuk misalnya Al-Baqarah 153, mengevaluasi imannya, mengevaluasi sabarnya, mengevaluasi sholatnya, pasti ada progres menuju ke arah solusi hidup. Jadi sia-sia kan kalau kita berpikir di luar petunjuk buat apa kan? Akhirnya jadi stres Ya, malah. yang akhirnya ngundang setan untuk masuk kan karena tidak ikuti petunjuk kan. Ngerti ya Bang Nede? Jadi kalau ada Paham, masalah paham, paham. itu harusnya langsung. Iman saya gimana ya? Sabar saya gimana ya? Sholat saya gimana ya? Karena kuncinya itu. Akhirnya dia tetap berikhtiar, tapi ikhtiar itu hanya fokus, ini saya udah sabar belum, ini saya sudah iman belum, ini saya sudah fokus belum sholatnya. Kan cuma fokus ke sana jadi larinya. Akhirnya nggak stres. Makanya sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 38, barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Ya gimana mau ada rasa itu? Dia channel fokusnya mengikuti petunjuk, bukan memikirkan bagaimana masalah saya selesai. Benar. Itu kan Hmm. biasanya yang sudah belajar 7 IPH. Nah, kalau yang orang Nah, awam terus digiringnya gimana? ya kalau orang awam ya seperti biasa, yakin nggak bahwa semua masalah hidup itu kalau Allah yang menolong pasti akan terselesaikan. Itu dulu kan di arahnya. Kan dia nggak mungkin bilang enggak. Nah, tinggal bagaimana syaratnya Allah menolong. Kan diajari dulu aja metodenya. Tapi ujung-ujungnya nanti pertemuan kedua kita tekankan. Pikiran itu bukan dipakai memikirkan kapan masalah saya selesai, kok nggak selesai-selesai, kenapa Allah nggak nolong. Pikiran itu buat apa? Karena percuma, sia-sia. Pikiran itu diarahkan adalah saya tuh udah iman belum ya? Saya tuh udah sabar belum? Saya tuh udah sholat belum? Karena di sini kuncinya. Gitu. Ya, Jelas ini? ya jelas. Ya udah kalau gitu. Kan, Pak. Ya, Assalamualaikum.